Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sudah jam 17.20. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik pada mata pelajaran Kerbeng. Setiap kali saya menjelaskan, ini pengalaman saya mengajar rangkaian listrik. Ketika saya suruh anak-anak menggambarkan rangkaian listrik pada rumah tangga, itu selalu digambarkan gambar yang seperti ini. Ini ada lampu, ada satu saklar, dan ada sumber tegangan. Di sini adalah rangkaian terbuka. Ini rangkaian terbuka, maksudnya saklar belum ditekan, lampu belum menyala. Ini rangkaian tertutup, saklar sudah ditekan, lampunya menyala. Atau lampu dapat sumber positif dan negatif sesuai pada kutubnya dan lampu menyala. Nah, ini sudah tepat. Tapi untuk berada di listrik rumah tangga, nanti di industri perkantoran, gambarnya kurang sesuai. Nah, ini akan saya jelaskan. Nih, ada iklan, tidak apa-apa, selingan iklan sedikit. Nah, akan saya bukakan gambar yang sudah saya berikan materi ke kalian. Semoga materinya mudah dipahami. Nah, ini gambar yang kedua, yang lain kami hapus dulu. Nah, ini gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, ingat di sini kita bicara tegangan AC. Di rumah kita menggunakan tegangan AC, berarti kutubnya itu fasa dan netral. Fasa ini untuk positif, netral itu untuk negatif. Positif negatif digunakan untuk tegangan DC. DC itu baterai, power supply, dan seterusnya itu DC. AC ini dari sumbernya dari instalasi listrik dari PLN, bisa dari generator dan lain sebagainya. Ini fasa dan netral. Nah, di sini penggambarannya dari gambar yang sebelumnya ini sama, hanya saja penggambarannya tata letaknya seperti ini. Nah, ini mengibaratkan apa? Instalasi pada suatu rumah. Ingat, rumah kita ada yang namanya dinding, ada yang namanya atap, ada yang namanya langit-langit, dan sebagainya. Nah, di sini posisi saklar dan lampu itu lebih rendah saklar, karena saklar ini berada di bawah, sedangkan lampu berada di atas. Nah, sedangkan ini jalur yang di atas ini yang saya kasih putus-putus ini, ini saya anggap ini adalah langit-langit rumah. Nah, sedangkan ini jalur yang di sini, jalur yang dari langit-langit menuju ke saklar ini saya ibaratkan dinding. Sedangkan ini dari langit-langit menuju ke lampu, ini saya ibaratkan titik lampunya atau langit-langit tengah. Langit-langit tengah. Nah, ini jadi posisinya seperti ini. Saklar berada di dinding ke bawah, sedangkan lampu berada di langit-langit bagian tengah sesuai posisi saklar. Bayangkan rangkaian ini ada di dalam kamar kalian. Nah, sedangkan ini 3 kabel ini saya jelaskan. Nah, ini fasa dan netral. Fasa diambil menuju bawah saklar, terus outputnya saklar naik lagi ke dinding lagi, nah, menuju langit-langit yang ada lampunya. Nah, titik fasa berada di tengah lampu, simbol lampu, sedangkan
netral berada di bagian luar nih, dapat netral. Jadi kalau saklar ini ditekan, lampu akan menyala atau terjadi rangkaian tertutup. Saklar dilepas, lampu akan mati, rangkaian terbuka. Nah, ingat-ingat ini bagian dinding, bagian langit-langit tengah rumah kita, sedangkan ini adalah dinding dari atas langit-langit menuju ke bawah. Ada yang kabelnya berada di dalam dinding, ada yang di luar. Sedangkan ini dari dinding bagian tengah menuju ke titik lampu bagian tengah, makanya posisinya ini mesti lampu di atas atau posisinya lampu lebih tinggi dibandingkan dengan saklar. Nih, ini untuk wiring diagram. Ini untuk gambar wiring diagram, sedangkan untuk diagram garis tunggal, untuk menggambarkan yang lebih mudah lagi, di dalam rangkaian listrik ada istilahnya ini, diagram garis tunggal. Nah, ini diagram garis tunggal. Nah, seperti ini. Ini untuk dua lampu. Saya carikan yang untuk satu lampu dulu. Nah, untuk satu lampu sesuai gambar yang tadi itu muter-muter, keliru. Nah, ini berarti yang ini. Nah, benar. Nih, kalian bisa mengamati untuk diagram garis tunggal. Diagram garis tunggal sesuai materi yang sudah saya berikan. Nah, hanya ada satu kabel saja, ini kabel dasarnya ini 1, 2, 3. Ini ada saklar, ini ada lampu. Nah, di sini ada coret 2 ini. Nah, ini menggambarkan banyaknya kabel, ada 2, berarti sini sesuai tadi kalau tadi fasa netral. Terus di sini berapa? Ada 2. Di sini fasa dan fasa. Silahkan nanti dicek lagi karena di sini ngambil fasa masuk ke saklar, outputnya saklar itu masih jalur fasa naik menuju ke lampu. Nah, di sini ada 3, fasa, fasa dan netral. Fasanya ini yang satu dari sini, ini miliknya sini, sedangkan yang ini dari fasa yang dari saklar. Nah, terusan yang ke lampu ini ada 2, ini yaitu fasa dan netral, sedangkan yang ini yang sebelah sini ini tetap fasa dan netral nih. Nah, ini tujuannya kenapa ada sini, maksudnya ini rangkaian ini akan berlanjut. Misalkan ini berada di kamar tidur, mungkin ini akan berlanjut ke ruang tamu, terusan ke kamar mandi, dapur, dan seterusnya itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya ulangi lagi gambar yang lain. Nah, ini nah di sini ini sudah pas sekali klop ini fasa netral, ini miliknya sini. Terusan ini 2, ini tadi fasa dan fasa itu miliknya ini. Nah, sedangkan yang 3 ini berarti ini 3 kabel, 2 ini miliknya lampu. Nah, dan yang ini miliknya sini. Ini udah sesuai. Nih, ingat posisi ini adalah dinding, posisi ini langit-langit bagian tengah sesuai titik lampu, sedangkan ini adalah garis lurus atau saklar atau jalur kabel lurus yang berada di tengah langit-langit rumah kita. Nah, perhatikan penggambaran diagram garis tunggal ini perhatikan ini juga bisa dibuat nanti untuk menggambarkan instalasi listrik pada denah rumah kita. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, nanti ada tanya jawab yang tidak
paham silahkan di screenshot videonya, ditanyakan di grup. Nanti di grup akan saya buka agar kalian semua bisa bertanya jawab. Ingat, jangan dibikin guyon, serius tapi santai, gitu loh. Oke, itu dulu penjelasannya, gitu loh. Kalian bisa lihat juga gambar yang lain, gitu loh. Penjelasannya hampir sama. Misalkan ini untuk yang dua lampu. Nah ini kamu bisa pahami sendiri. Ini ada dua lampu menggunakan saklar seri. Nah ini kamu bisa pahami sendiri. Ini saklarnya masih berada lebih rendah, ini lebih tinggi lampunya. Nah, sesuai penjelasan yang tadi. Nah, di diagram garis tunggal juga sama. Nah, kamu bisa memahami sendiri gambarnya. Nah, ini diagram garis tunggalnya ini lebih mudah nih. Ini simbolnya saklar seri, ini lampu. Nah di sini ada apa jenenge seperti ini. Nah ini berarti ada 4 buah kabel. Nah, kamu bisa lihat di wiring diagram gambar yang sebelumnya. Terus untuk biar lebih paham lagi mengenai rangkaian listrik, saya anjurkan kalian juga menghafal boleh, memahami juga boleh mengenai ini simbol-simbol yang ada di kelistrikan. Nah ini mengenai saklar, terusan ini lampu, terusan ini simbol-simbol yang lain. Biasanya ini kalian temui pada TV, kulkas, terusan radio kalau masih ada, radio, apalagi lampu dan sebagainya. Ini jadi itu silahkan nanti tanya jawab di grup. Yang tidak paham di screenshot, ditanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.